Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nakwita Syafitri Darmawan dari kelas 11 B absen 6. Di sini saya akan mengerjakan pengayaan matematika lanjut dan menjelaskan untuk penyelesaian soal polinomial, vektor, transformasi geometri, dan juga untuk soal matriks. Baik, di sini yang pertama ada soal polinomial. Suku banyak Qx jika dibagi oleh x kuadrat plus x min 6 dan x kuadrat min 16 bersisa 5x plus 9 dan 3x min 4. Tentukan sisa pembagian 3x oleh x kuadrat min x min 12. Baik, di sini kita tulis dulu Qx. Kita tulis dulu untuk Qx dibagi, berarti kan pembaginya itu ada x kuadrat plus x min 6. Dan ada juga x kuadrat min 6. Dengan sisa yaitu min 5x plus 9 dan S2-nya itu sisa keduanya itu ada 3x min 4. Nah, di soal juga diketahui akan dibagi lagi oleh x kuadrat min x min 12. Oke, jadi di sini kita jabarin dulu untuk x kuadrat plus x min 6 kita cari x-nya, yaitu kan berarti ada di sini berarti min 3 dan juga ada 2. Dan di sini kita juga jabarin yang ini. Untuk x kuadrat min 16. X-nya itu berapa? X-nya itu berarti 4 dan juga min 4. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian ini. Jadi ini rumusnya itu kan berarti rumusnya itu sebenarnya Sx Px plus Q gitu. Nah, kita masukin aja. Berarti untuk mencari tahu hasil gitu. Untuk mencari tahu hasil dari Sx. Nah, yang pertama kan kita udah dapet nih yang ini. Berarti kan Qx kita pakai x-nya yang min 3 dulu. Dimasukin ke sisa yang pertama. Jadi ada 5 min 3 plus 9 sama dengan min 6. Dapat 1 bersama 1 min 6 hasilnya. Nah, terus kita pakai yang x-nya itu 2. Nah, di sini kan berarti ditulis lagi Qx sama dengan 5 kali 2 plus 9, yaitu hasilnya 19. Nah, di sini kita lakuin hal yang sama ke pembagi itu yang pembagi yang ini gitu. Kita melakukan hal yang sama. Jadi kita cari kalau x yang 4 dapatnya berapa? Kan dapatnya 8 di sini. Terus kalau x yang min 4 dapatnya berapa? Dapatnya min 16 kayak gitu. Nah, karena kita udah tahu di soal minta pembagiannya oleh siapa, berarti kan dimintanya pembaginya dibagi lagi oleh yang ini kan. Yang ini. Maka dari itu kita berarti cari Q yang x-nya 4, jadi kayak Q4 dan Q min 3. Nah, kebetulan kita udah dapat persamaan untuk bagian ini, untuk x-nya itu, yaitu yang ini, yang hasilnya sama dengan 8, dan juga yang ini. Kita udah dapat, makanya kita bisa masukin ke persamaan. Ini, iya. Gini persamaannya. Jadi kayak pakai rumus ini lagi. Jadi Q4 sebenarnya 4M plus M. Q min 3 Q kali min 3 sama dengan min 3M plus N. Nah, kita kayak gini. Ini kan udah ada hasilnya nih. Jadi kita bisa eliminasi. Jadi kita kurangin jadinya N-nya habis.
Terus kita sisanya 7M sama dengan min 14. Jadi kan ketahuan M-nya itu 2. Dan juga kita masukin aja ke sini. Kita masukin ke sini. Jadi kan 4 masukin M-nya 2 plus N sama dengan 8. Nah, ini dapatnya 0. Kenapa? Karena kan 4 kali 2 itu kan 8. Jadi kayak kalau ditambah lagi tuh akan mengubah hasilnya kan. Jadi kayak gitu dapatnya. Jadi kita dapat N-nya sama dengan 0. Nah, kita balik lagi ke rumus yang ini. Ke rumus yang itu. Jadi kan kita dapat jadi kan ini tuh ibaratnya P itu adalah si M. Sedangkan Q itu sama dengan si N. Jadinya kita masukin jadi SX sama dengan M-nya tadi dapatnya 2X dan N-nya tadi tuh dapatnya 0. Jadi sama aja kayak 2X. Jadi SX sama dengan 2X. Oke, baik, kita lanjut ke soal berikutnya, itu soal matriks. Nah, di sini diketahui matriks B 1 1 2 2 min 1 1 dan C transpose adalah 1 2 min 1 min 1 1 2. Jika det 2 BC sama dengan M kali det BC inverse, hitunglah nilai M. Nah, kita pertama-tama harus tahu dulu nih sifat determinan untuk matriks. Nah, kalau misalnya kayak gini, dia itu sama aja kayak 2 pangkat 2 inverse B kali C. Kayak gitu. Jadi ini sifatnya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal. Nah, ini kan untuk C ini kan, untuk matriks C itu kan masih ditranspos. Makanya kita buat cari yang C yang belum ditranspos, yang nggak transpos. Jadi hasilnya berarti 1 min 1. Oh ya, caranya itu berarti C sama dengan C transpos kali transpos. Jadi kayak ditransposin lagi gitu. Nah, kita dapat segini 1 min 1 2 1 min 1 2. Habis itu kita cari BC. Berarti kan 1 1 2 matriks B dikali matriks C. Nah, dapatnya adalah 1 4 min 1 min 1. Nah, kita langsung aja untuk cari determinan si BC. Jadi 1 kali min 1 itu kan min 1. Terus 4 kali min 1 itu kan min 4. Nah, tapi karena kita emang dari rumus 1 dikurang, jadi kan min 4 itu plus. Jadi kayak plus 4. Jadi min 1 plus 4 itu sama dengan 3. Kita dapat det BC sama dengan 3. Nah, ini kita tulis ulang soalnya. Nah, BC inverse itu sama aja kayak 1 per BC. Jadinya kita tulisnya kayak gini aja untuk memudahkan kita. Oke. Terus kayak gini, terus berarti kan tadi kan syaratnya kalau misalnya 2BC itu kan 2-nya keluar tapi dipangkatin kan. Terus ini berarti kan 2 kuadrat itu kan 4. Terus dikali det BC tadi kita udah dapet 3 kan. Jadi 4 kali 3 sama dengan 12. Sama dengan M kali 1/3 karena determinan BC-nya kan dapat. Nah, di sini kita tulis lagi, berarti hasilnya 12 sama dengan M kali 1/3. Jadi 12 sama dengan M kali 3, M per 3. Jadinya kita dapat dong. Karena ini tinggal dikali aja. Tinggal dikaliin aja kita dapat M sama dengan 36. Jadi nilai M itu sama aja kayak 36. Oke, sekarang kita lanjut ke soal untuk transformasi geometri. Nah, di sini jika garis Y sama dengan AX plus B digeser ke bawah 3 satuan, kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya adalah garis Y sama dengan 4X min 7. Hitunglah nilai 2A plus B. Oh ya, kita perlu tahu karena dia
digeser ke bawah 3 satuan. Nah, kalau misalnya digeser ke bawah atau ke atas, itu berpengaruhnya sama garis Y. Nah, karena ini ke bawah, jadi ini Y min 3. Oke, ini kita tulis lagi. Y AX plus B. Jadiin X, jadi ini X aksen ya, aksen setelah Y diturunin ke bawah 3 satuan, dia kayak min 3. Y min 3. Terus abis itu dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, sumbu X itu kalau misalnya terhadap sumbu X itu yang tadinya X, Y itu sama kayak X, min Y, itu sifatnya. Oke. Jadinya kan hasil akhirnya bayangannya itu Y sama dengan 4X min 7. Nah, kita langsung aja masukin. Karena kita tahu Y-nya itu kan berubah jadi min Y. Kita masukin aja di sini min Y. Kayak gitu. Nah, setelah itu karena diturunin 3 satuan, nah ini langsung dikurangin min 3. Kayak gitu. Karena kan ini emang udah kayak terhadap garis X gitu kan, garis Y gitu kan, dia kayak langsung dimasukin ke semuanya, nggak dimasukinnya di sini karena nanti hasilnya tuh beda. Dan juga karena ini kan garis Y, jadi langsung ke di sini aja gitu. Oke, jadi kan min Y sama dengan AX plus B, X plus B-nya tetap dikurangin 3, jadi min 3. Jadi ini saya kaliin sama min 1. Kenapa? Karena biar minusnya hilang. Jadi kan Y sama dengan min AX min B plus 3. Nah, min A, karena ini sama aja persamaannya kayak kita bayangan udah dapet nih. Y sama dengan 4X min 7. Kita coba teliti lagi. Nah, Y-nya udah di sini kan, udah benar posisinya. Min AX sama aja kayak 4X juga. Nih, terus min B plus 3 sama aja kayak min 7. Jadi tuh posisinya tuh udah benar. Jadi tinggal samain aja. Disamain aja. Jadi kan berarti min AX kan sama dengan 4X. Berarti min A berapa? Min A itu sama dengan 4. Jadi kan A-nya sama dengan min 4 gitu. Dan min B tadi kan kita udah tahu kalau misalnya min B plus 3 itu sama aja kayak min 7. Jadi itu saja min B sama dengan min 7, 3-nya pindah jadi min 3. Jadi B sama dengan 10. Maka 2A plus B dimasukin 2 kali min 4 plus 10 sama dengan 2. Gitu. Oke, lanjut lagi untuk soal terakhir, yaitu soal vektor. Nah, ini soalnya pernyataan gitu ya, dikasih tahu pernyataan cukup kompleks, tapi kita pasti bisa. Oke, jadi soalnya diketahui titik K 8 min 9 min 6, terus L 2 min 3X Y plus 2, dan M min 2 X min 6,1. KLM terletak pada garis yang sama. Oke, ini pernyataannya. Langsung aja kita, ini saya tulis ulang persamaannya. Jadi kita cari KL, vektor KL. Berarti kan KL itu L kurangi dengan 8. Jadi dapatnya 2 kurang 8 min 6, terus min 3X min 9 itu min 3X plus 9. Terus dapat juga Y plus 2 dikurangin 6, itu sama aja Y min 4. Nah, kita juga cari LM, vektor LM. Jadi dapatnya min 4, 4X min 6, min Y min 1. Nah, habis itu karena kita tahu bahwa KLM itu terletak di pada garis yang sama, ini tuh kayak sama dengan gitu loh. Kita taruh sama dengan di sini karena emang hasilnya itu sama. Jadi KL itu sama dengan LM. Jadi di sini min 6 min 6 per 4, terus ini min 3X sama 4X min 6, jadi kayak dibagi gitu. Terus Y min 4 per min Y min 1. Nah, kita hitung satu-satu dulu. Jadi kita pisahin dulu nih bagian ini sama bagian yang ini. Kita hitung yang pertama itu berarti 3. Oh ya, ini kita bagi
kita bagi sama-sama dibagi 2 biar lebih kecil dan lebih mudah ngitungnya. Jadi kan 3/2 sama dengan min 3x plus 9 per 4x min 6. Nah ini kita kali silang aja. Jadinya 2x min 18 sama dengan min 6x plus 18. Nah berarti 18x, jadi kan ini pindah, ini yang ke sini, jadi sama dengan 36. X-nya itu kan berarti 36/18 sama dengan berapa? Sama dengan 2. Oke, kita dapat X-nya berapa? Sekarang kita lanjut ke untuk mencari Y. Jadi kayak pakai yang ini. Tapi tetap ininya tuh tetap ada. Gitu. Sebagai acuan. Jadi ini berarti 3/2 sama dengan Y min 4 min Y min 1. Sama kita di caranya, kita dapat berarti min 3Y min 3 sama dengan 2Y min 8. Jadi min 5Y sama dengan min 5, Y sama dengan 1. Nah, kita moving on. Berarti kan kita dapat tadi Y-nya itu Y-nya itu 1 dan X-nya itu kan 2. Nah, pakai ini aja. Oke, ini jadinya ini kita balik ke pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama itu X-nya 2. Apakah itu benar? Yes, itu benar karena memang X yang tadi kita dapat itu 2. Lanjut ke pernyataan kedua adalah KL banding LM sama dengan 2/3. Nah, kita lihat di sini. KL sama dengan LM. Nah, ini itu KL dan LM yang udah dimasukin X sama Y-nya. Hasilnya segini. Nah, coba kita lihat. Kita lihat dari yang pertama aja nih. Min 6 banding min 4. Itu kan berarti 3/2. Nah, tapi di pernyataan di soal itu 2/3. Berarti salah dong karena 3/2. Artinya pernyataan kedua itu salah. Lalu kita lanjut ke pernyataan ketiga yang dimana dia bilang X plus Y itu sama dengan 1. Nah, tadi kan kita tahu X-nya itu kan 2. Nah, Y-nya itu kan 1 kan. Tuh. Jadinya 2 tambah 1 itu 3, bukan 1. Jadi pernyataan ketiga itu salah. Oke, kita lanjut ke pernyataan keempat. Nah, pernyataan keempat itu ngasih tahu nih KL. Jadi vektor KL itu sama aja kayak min 6i. Hasilnya itu min 6i plus 3j min 3k. Apakah itu benar? Yap, itu benar. Kita udah dapat tadi kan berarti ini kita dapat. Ups. Oke. Ini kita dapat jika min 6, oke benar. 3j ya 3 dan min 3k. Berarti pernyataan keempat bisa disimpulkan itu adalah pernyataan yang benar. Nah, untuk pernyataan terakhir adalah mutlak LM sama dengan 6/2. Kita cari langsung aja pakai vektor LM. Jadi kayak min 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Nah, itu kan berarti hasilnya itu kan 16 plus 4 plus 4. Hasilnya akar 24. Nah, akar 24 kan sama aja kayak 4 kali 6 kan. Nah, berarti kan yang keluar itu 2 akar 6. Tapi yang di soal itu, yang di pernyataan itu 6 akar 2. Jadi bisa disimpulkan bahwa pernyataannya itu salah. Oke, baik. Segitu saja penjelasan untuk satu soal masing-masing dari polinomial, matriks, vektor, dan juga transformasi geometri. Terima kasih. Terima kasih sudah menyimak dan terima kasih juga kepada Bu Tiwi yang telah memberikan kesempatan dan juga mengajarkan saya matematika lanjut. Semoga kedepannya untuk saya sendiri bisa lebih baik dalam mengerjakan matematika lanjut dan memahaminya. Terima kasih Bu Tiwi dan terima kasih semuanya.